Halo guys, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun lah teman-teman nonton video ini. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Atau ya tanggal berapa teman-teman nonton lah. Yang pasti ini video dibuat pada tanggal 5 Desember 2021. Nah guys, kegiatan hari ini tuh sebenarnya hari Minggu. Ini hari libur sebenarnya, tapi tidak ada hari libur bagi kita. Oh no. Hari ini kita mau, atau saya aku diundang ke RRI untuk ya wawancara. Sekarang kita lagi di dalam perjalanan menuju ke RRI. Ini sekarang kita sedang melewati pom bensin, salah satu pom bensin di Kota Ranai. Untuk info, Kota Ranai ini ada 3 pom bensin. Ya, dulunya sih nggak ada, hanya ada 1 dulu. Sekarang udah ada 3, jadi udah ada pilihan. Hai, sahabat kreatif. Apa kabar kamu di akhir pekan ini ya? Dan tentunya di awal Desember pasti banyak planning yang buat dijalani untuk bulan Desember ini di akhir tahun. Ya, sahabat kreatif, kembali di kelas inspirasi. Nah, pagi ini kita punya guest star, kita punya bintang tamu, sahabat kreatif. Nah, Joy ini merupakan kreativitas ya, karena harus kreatif gitu ya, yaitu seorang content creator. Siapakah dia? Kita langsung sapa. Hai, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Ceria sekali untuk hari ini. Wah, hari Minggu harus ceria, apalagi Desember, kan ada tuh Desember ceria. Iya. Setelah November rain. Tapi kayaknya kalau kita sekarangnya Desember rain. Iya, rainnya baru mulai sepertinya. Rain dan angin kencang baru mulai. Iya, jadi kemarin juga ada beberapa rumah saudara kita ya terkena imbasnya karena 7 rumah ya kemarin Iya, terendam banjir. terendam banjir. Ya. Nah, jadi sampai kira-kira di kelas inspirasi pagi ini kita akan bahas ya bersama konten kreator Bang Kiki. Mungkin lebih jelasnya diperkenalkan diri dulu dong. Oke, sahabat kreatif ya, sahabat kreatif. Nama saya Kiki Firdaus, Instagram @kikifirdaus ejaan lama. Mungkin teman-teman bisa follow, atau mungkin ada yang sudah follow. Terima kasih. Lahir di Ranai tanggal 30 Maret 1985. Asli orang Ranai, alumni SMA Negeri 1. Ya, itu aja kali ya. Oke, nanti kita bahas Nanti dibahas lagi. Itu dulu sementara ya. Nah, mungkin sahabat kreatif yang ingin bertanya silakan aja melalui WhatsApp kami ya di 081283134054 atau bisa langsung di chat ya, Facebook, DM di Instagram di Pro2 Ranai. Kita tunggu nih sahabat kreatif, dan biar lebih ceria lagi, apalagi cuaca pagi ini lumayan ceria. Iya, lebih mending hari ini daripada kemarin. Iya. Nah, kita dengarkan dulu lagu ya untuk Bang Kiki nih. Terima kasih udah stay ya, dan juga sahabat kreatif yang selalu pandang ini Pro2. Nah, kita dengerin lagu dari Justin Bieber ya bersama Kid Lara. Jadi jangan kemana, tetap di Pro2 FM. Oke guys, tadi perjumpaan pertama. Jadi kita perkenalan dulu. Ini lagunya sih kayaknya gede banget di ini. Bisa dengar gak sih? Nah, lagu Justin Bieber. Nanti kita bikin back sound ini kalau boleh. Biasanya sih di mute karena kita pakai tanpa izin atau tanpa berbayar. Kalau berbayar sih boleh kita pakai. Studionya studio baru guys. Sudah lama pengen masuk ke studio ini, tapi baru diundang sekarang sih sebenarnya. Padahal kita udah nunggu lama nih buat diundang. Iya, baru hari ini diundang. Studionya bagus, memang studio inspirasi.
karena RRI di Rana itu udah lama dan studionya udah lama banget. Jadi memang udah saatnya diganti di peremajaan. Jadi biar teman-teman yang kerja di sini tuh semangat gitu loh. Studionya bagus, tata ruangnya oke, pakai kaca, ruangan AC. Terus sambil siaran itu bisa ngelihat jalan, bagus. Mudah-mudahan. Nah, saya juga lagi sedang ngebangun studio buat editing room. Dan ini cukup menginspirasi. Jadi ruangan itu kita bisa lihat keadaan di luar, terus juga bisa terang gitu. Ruangan kita tuh jadi terang, nggak gelap, dan kita nggak butuh lampu banyak, sehingga juga irit tenaga listriknya, PLN-nya irit, kita nggak boleh bayar banyak. Nanti kita sambung lagi guys. Ya, balik lagi dong di kelas inspirasi. Ada Evi dan juga ada Kiki Firdaus. Firdaus, ya itu bacaannya, Yeah. penyebutannya, tapi tulisannya ya. Tulisannya Firdaus, ejaan lama. Iya, ejaan lama, tapi semangat baru selalu. Semangat baru selalu. Oke, nah jadi Sahabat Kreatif, Bang Kiki ini merupakan konten kreator yang ada di Natuna. Ya udah nyari-nyari siapa ya konten kreator kita. Banyak Cek-cek. sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau tanya sama itu tuh ya, sama Google Kiki Firdaus. Oke, gini kan nanya Google siapa konten kreator Natuna, langsung dijawab Kiki Firdaus. Waduh, mati kita. Oke, nah mungkin Sahabat Kreatif ada yang sedikit asing, apa sih konten kreator? Mungkin bisa dijelasin nih Bang Kiki. Ya, konten kreator itu kan yang membuat konten, itu kan sebuah tayangan. Jadi yang membuat atau karya gitu, yang membuat karya baik foto, video atau apapun yang bergerak di industri kreatif, itu disebutnya konten kreator. Jadi begitu. Singkatnya begitu, tapi teman-teman bisa googling lah. Intinya konten kreator itu ya, kalau anak-anak kecil atau anak sekolah lihat, ya YouTuber itu salah satu dari konten kreator. Iya, lebih luasnya itu ya sebutan untuk orang yang kreatif itu lebih ke sosial ya, sosial media. Sosial media. Ya, oke. Dan ini nggak boleh dipandang sebelah mata. Wow. No, kalau zaman sekarang nggak ya, karena lumayan ada cuannya. Wah, cuan. Kalau dikelola dengan baik, cuan luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, jadi Sahabat Kreatif tahu seperti apa atau apa itu konten kreator. Jadi kita sedikit nanya-nanya dulu ya. Profilnya Bang Kiki ya, dari SD, yaitu sekolahnya di mana ya. Oke. Langsung aja nih. Oke. Kita flashback. Ya, SD itu sempat dua daerah, di Ranai dan di Batam. Jadi kelas 1, 2, 3 di Ranai, 3, 4 di Batam, 5 balik ke Ranai sampai tamat, terus SMP full di Batam, SMA-nya pulang lagi ke sini, jadi bolak-balik. SMP itu sempat di SMP 8 Nungsa Batam, terus SMA Negeri 1 Bunguran Timur, itu terus ngambil sekolah singkat di Batam. Oke, nah waktu SD kan sempat di Batam tuh. Ceritanya kenapa ikut orang tua atau gimana? Iya, karena orang tua ada di Batam. Dari kecil orang tua emang di Batam, di sini tuh ikut nenek sebenarnya. Jadi ya orang tua rindu juga gitu kan. Ya udah ke Batam aja sekolah dulu. Terus ya sempat bolak-balik sih sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau nah kan udah ngerasa tuh 2 sekolah. Itu ada perbedaan nggak sih sekolah di daerah kita sama di luar? Ya, dulu kan memang tidak sekencang sekarang ya, terutama informasinya. Jadi
begitu dari sini pindah ke Batam itu harus mengejar ketertinggalan. Nah, tapi begitu sudah di Batam, pulang ke Ranai, wah ternyata yang saya pelajari sudah saya pelajari di Batam. Kira-kira begitu dulu. Tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Itu aja sih tantangannya, mengejar ketertinggalan kalau kita pindah ke kota. Oke, kalau SD lumayan lah, karena nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu berat-berat banget lah, masih ringan-ringan. Kalau SMP? Kalau SMP karena dia dari awal dari kelas 1 sampai kelas 3, jadi nggak ngerasain tuh apa namanya perbedaan di sini dan di sana. Tetapi memang di sana itu lebih lengkap aja, labor, baik labor komputer, labor apapun lah itu, jenis fasilitas olahraga dan segala macam juga sudah lebih lengkap di sana ketimbang di sini. Itu aja sih bedanya. Oke, kalau di Batam kan ikut orang tua, kalau di sini sama nenek ya? Sama nenek. Nah, itu sering bolak-balik Kak? Sering bolak-balik karena dulu dapat ada spesial, jadi kalau naik pesawatnya TNI itu gratis dulu. Jadi sering bolak-balik ya, karena kakek dulu kerja di Auri dulu nyebutnya. Kalau sekarang TNI AU atau Raden Sajat ya, gratis, jadi ya itu menikmati. Intinya lumayan spesial kan? Jadi berangkat gratis sudah. Oke, kalau SMA-nya kan balik lagi nih. Balik. Iya, balik. Itu ceritanya kenapa balik lagi? Kan ngerasa nih kalau di Batam tuh kan fasilitas pendidikan itu kan lumayan kan. Iya. Zaman kita dulu ya. Ini zaman Bang Kiki ya, tahun berapa Tahun ya? 2000 SMA itu saya 2001. 2001. Oke. Kan kalau untuk di daerah kita sendiri ya. Apa ini? Suara apa ini? Itu backsound. Itu backsound. Iya, backsound. Oke, nah kan ada perbedaan ya, karena maklum lah daerah kan masih terbatas waktu itu ya, pasti banyak segala fasilitasnya kurang mendukung. Kalau di Batam kan lumayan nih. Yeah. Kok pindah ke sini, kenapa? Iya, itulah. Kampung itu selalu menjadi daya tarik tersendiri buat kita. Ternyata kehidupan di kota itu enggak seperti yang kita bayangkan. Tapi memang karena kita waktu itu masih anak, jadi instruksi orang tua itu kita harus patuhi. Jadi dibilang sekolah dulu di Ranai. Mungkin zaman itu kenakalan remaja itu luar biasa. Jadi mungkin orang tua khawatir kalau sekolah di sana jadi takut apa gitu, jadi makanya disekolahin di sini di Ranai, disuruh balik. Mungkin salah satu alasannya itu. Tetapi mungkin alasan baiknya adalah ya nenek rindu gitu, jadi kan nggak ada yang teman, jadi udah pulang gitu. Gitu. Ceritanya kan orang tua tuh takut gitu anaknya masuk ke ranah gimana? Iya. Itu mungkin udah jalanin itu, kayaknya bandel deh. Oh tidak ya pemirsa. Enggak. Cuma orang tua takut, khawatir saja. Karena di kota kan pergaulannya bebas. Terus orang tua juga sibuk kerja, terus nggak bisa memperhatikan anak secara sepenuhnya. Jadi ya oke. Padahal cita-cita waktu itu pengen masuk STM. Wow, cita-citanya. Padahal mau dibahas setelah ini. Iya, nanti kita lanjut kalau gitu. Oke, next. Ya gitu sih. Ya itulah, memang suruh pulang dulu sekolah di sini. Tapi keputusan, nanti saya cerita lagi, keputusan Allah itu ternyata waktu itu saya sebenarnya sedih. Ya pengen jadi curcol. Pengen sekolah di Batam karena memang ada cita-cita tadi di STM. Tapi disuruh balik ke sini memang sedih, tetapi is okay lah gitu. Ternyata memang berontak juga, tapi setelah pulang ternyata Allah menyiapkan sesuatu yang lain untuk kita gitu. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata Allah menyiapkan sesuatu untuk kita sehingga kita bisa jadi seperti ini hari ini. Itu setiap sesuatu itu kan ada hikmahnya. Iya gitu. Benar. Jadi semua hal yang sudah kita jalani pasti ada hikmahnya. Ya pasti ada hal yang sudah positifnya ya. Iya, dari buat kita.
Ya, Iya. seperti pepatah Bang Kiki. Ya, gimana tuh? Daun yang jatuh ada udah diatur apalagi hidup kita. Yes, sedap. Mati kita. Oke. Nah, kan ceritanya masuk SM gitu ya. Ya, Setelah SMA, terus kenapa nggak lanjut? Gitu. iya. Jadi, nah itu tadi rencana Tuhan itu kita boleh berencana tapi Tuhan punya aturan mainnya sendiri. Nah, seiring berjalan terus saya kepengen jadi praja nih ceritanya. Wah, pengen. Kayaknya anak STPDN itu keren banget gitu kan. Dan memang keren gitu. Keluar sekolah udah langsung jadi, ya paling tidak udah jadi pegawai negeri pada saat itu. Jadi makanya yang lain saya kesampingkan gitu, pokoknya nggak lain, yang saya tinggalkan yang lainnya. Padahal saya paling hobi dengan elektronik, makanya masuk SMK berharapan bisa untuk lanjut. Nah, begitu selesai sekolah ikut tes ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya Tuhan, yang kita lawan, ini ada yang lagi kerja. Yang kita lawan itu adalah satu provinsi, Riau waktu itu. Jadi memang saingannya berat. Akhirnya kita pulang ngambil sekolah singkat saja. Habis itu langsung begitu sudah mulai asik dengan pekerjaan ternyata ya bisa menjalankan kehidupan. Jadi ya oke lah, hidup jalan aja terus gitu. Ya. Kita bahas lagi gimana ceritanya menjadi seorang content creator. Oke. Jadi ceritanya ya dari Ranai ke Batam, Batam ke Ranai. Mau balik ke Batam, ternyata Allah berkata lain. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke content creator ya. Udah bahas sedikit itu content creator. Kenapa sih Bang Kiki milih content creator? Ya, sebenarnya awalnya juga nggak tahu apa itu content creator. Dan setelah menjalani itu juga bukan saya pengen jadi content creator. Bahkan sampai sekarang juga hanya content creator itu mungkin hanya sebutan orang. Bahkan memegang kamera itu baru 2016. Itu pun drone. Nah, jadi ceritanya gini. Saya tuh paling hobi dengan sesuatu yang dari kecil ya, namanya pesawat. Makanya dari kecil itu naik pesawat gratis itu, makanya hobi suka banget dengan pesawat gitu. Nah, pernah juga dari kecil dibawa kemana-mana pakai helikopter sama tentara gitu. Nah, suka sama pesawat, ternyata mau jadi pilot dong ceritanya gitu. Pilot ternyata salah baca-baca 500 juta juga sekolahnya. Waduh, bilang dari mana duitnya segitu. Akhirnya ya sudahlah, hanya jadi cita-cita saja, nggak berani. Mau nyebut ke orang tua juga nggak berani. Karena nanti jadi kepikiran. Akhirnya ya udah, apa nih yang masih berhubungan dengan pesawat. Begitu sudah kerja, sudah bisa nyari uang sendiri, akhirnya beli pesawat aeromodeling, pesawat simulat, pesawat kecil yang bentuknya mirip dengan pesawat yang sebenarnya, pakai mesin, pakai minyak juga, tapi pakai remote control. Nah, beli itu pertamanya. Waktu itu belum ada drone. Beli itu, mainnya di Lanut khusus kan, karena nggak boleh main di tempat sembarangan. Tersalurkanlah minat menjadi seorang pilot tadi, walaupun remote control. Ya, yang penting pesawat. Ya, yang penting pesawat. Pilot juga walaupun pakai remote gitu kan. Nah, akhirnya muncullah makhluk yang namanya drone. Baru 2016 bisa beli. Drone itu muncul 2000, komersil 2013 gitu. Atau 14 deh ngetopnya. 2016 akhir menjelang 2017 baru bisa beli drone, dan mulai tuh bikin video-video tentang Natuna, tapi waktu itu masih drone. Nah, waduh, kayaknya kalau hanya drone harus
pakai kamera bawah juga. Nah, makanya barulah beli kamera bawah. Baru mulai bikin ada drone, ada kamera bawah, ada pakai action cam juga. Baru beli alat-alat audio dan segala macam. Barulah bikin konten. Waktu itu nggak kepikiran kalau wah ini menghasilkan duit. Bener-bener nggak kepikiran waktu itu. Waktu itu hanya yang penting Natuna terekspos saja tentang terutama pariwisata. Nah, tapi kesini bisa bikin ini nggak Ki? Oh, coba deh. Ternyata dibayar. Wah, ini udahlah cuan ternyata. Udah hobi, ternyata dapat duit. Siapa yang nggak mau kan gitu. Ya udah, lanjut. Sampai sekarang. Sebelum kita bahas lagi, kan pakai drone itu kan nggak gampang. Ini belajar dari mana? Nah, drone itu karena basicnya saya pakai aeromodeling. Sebenarnya sama, prinsip kerjanya sama. Nah, drone itu lebih mudah daripada aeromodeling. Kalau aeromodeling atau pesawat remote control itu, kita tidak bisa lepaskan remote-nya. Harus kita jaga terus. Karena pernah saya tabrakan di langit juga tuh 2 pesawat tuh udah pernah. Nah, drone begitu dia sudah terbang, itu remote kita lepas juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya drone itu sangat unit yang paling mudah diterbangkan itu drone yang merek tertentu ya. Tit gitu ya. Ya, jadi merek itu sangat safety, sangat terjaga kualitasnya. Jadi aman gitu. Jadi belajarnya otodidak aja. Otodidak, keren. Belajar sendiri. Aduh. Belajar sendiri. Nah, pertama kali ceritanya menghasilkan uang itu kegiatan apa? Apa ya? Yang pertama kali megang hasil apa? Kamera Pertama kali drone itu menghasilkan duit. Ada acara senam di Pantai Piwang. Dulu Pantai Piwang belum jadi seperti itu. Ada acara senam dinas kesehatan apa gitu kalau nggak salah saya. Dibayar dong dapat itu waktu itu nggak salah kita sebutin aja 500. Iya, 500.000 waktu itu dibayar. Terbang waktu itu masih boleh terbang di Pantai Piwang. Terbang, udah terbang, kasih filenya, ternyata dikasih amplop. Wah, saya nengok 500.000 nih kan. Wah, senang dong. Oh, itu dikasih 5. Ya itu kalau nggak salah itu yang pertama. Dan itu bahagianya minta ampun waktu itu. Luar biasa. Pertama 500.000. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang udah tergantung paket dan kita udah mulai gitu ya. Ada yang pernah handle sampai nilai yang 100 juta juga udah pernah. Wow. 100 juta sama kreatif. Jadi yang pengen nanya-nanya silakan aja ya. Tapi itu biaya produksi. Tapi ya alhamdulillah lah. Kalau mau bergerak saja itu cuan pasti. Oke. Nah, kan sebagai content creator ini tadi kan menghasilkan cuan, budgetnya pernah segitu kan? Itu biaya operasionalnya gimana? Ya, jadi dia include di dalam biaya operasional, biaya talentnya, makan minum, kendaraan dan segala macam. Nah, jadi sama dengan kita ngerjain proyek-proyek pada umumnya. Jadi ya irit supaya kita dapat margin yang bagus gitu kan, tapi tidak mengurangi kualitas. Kalau pembuatan gambar ini yang paling utama itu adalah talentnya, terus sound, terus makan minum dan transportasi. Kalau alat kan kita yang punya. Talent yang paling utama harus kita servis karena kita menghargai jam kerjanya, karyanya. Kalau dia memang menggunakan talent gitu, terutama itu talent. Negosiasi kita dengan talent. Dan biasanya yang lumayan agak gede produksinya itu ada di talent juga, kalau kita pakai talent luar ya. Tapi kalau talent lokal kita masih bisa berunding. Kalau kita pakai artis udah 40 juta sendiri aja dia. Mau nggak mau gitu kan. Bang, lain kali pakai IP gratis.
Oke nih, catat, kita catat. Gratis guys. Makan nasi bungkus aja oke kayaknya nih. Nggak perlu bawa dari rumah, makanya bawa dari rumah. Waduh, tawaran yang sangat menarik. Oke. Nah, udah ada yang gabung nih Bang. Ya, gimana? Hai Bang Kiki. Hai. Hai. Ya. Mau nanya nih, aku kan mau ribet. Dia mau kayaknya dia pemula nih. Oh, gitu. Dia bingung konten apa sih yang keren dan gimana caranya gitu. Oke. Kita jawab dulu. Ya. Konten apa sebenarnya konten itu kalau kita berkarya itu Iya. natural aja kita gitu. Coba sering lihat referensi konten kreator di YouTube. Itu kita mau pilih genre mana dulu nih gitu. Kalau saya kan memang video produksi gitu ya, produksi video. Nah, kalau kita untuk media sosial misalnya di YouTube atau di Instagram, kita mau nih apa nih? Mau yang konten makan, mukbang, atau memang konten ngerayu-ngerayu orang kayak di pantai, kayak si YouTuber di sini tuh Wan Hafiz ya gitu namanya. Itu bagus banget ya tuh. Atau konten olahraga, atau konten ngulik apapun, atau review barang-barang. Nah, itu banyak. Mulai aja. Banyak yang tanya, Bang, saya nggak punya kamera. Ya dulu juga nggak punya kamera. Sekarang kamera handphone lebih bagus kadang-kadang daripada kamera yang ini gitu. Udah bisa diandalkan. Nah, yang penting pencahayaannya itu aja. Berkonten saja, mulai saja. Itu nanti akan berkembang terus dan biasanya berhasil. Gitu. Yang penting sih kalau menurut Evi ya, bukan sebagai content creator ya, sebagai pengamat aja. Oh, mantap. Lebih ke passion kita masing-masing. Nah, ya itu benar, passion kita yang nyaman kita melakukannya. Jadi kita tidak apa namanya istilahnya ya, berpura-pura gitu. Iya. Kalau kita memang makannya banyak, ya udah makan banyak, syuting, udah nggak apa-apa, orang mau ngomel juga bodoh amat gitu. I don't care. Oke. Next kita lanjut nih Bang Kiki. Sebagai content creator itu apa sih yang diperlukan gitu? Nah, sebenarnya kalau untuk dari sisi kita sendiri memang kita butuh butuh untuk mencari ide yang lebih banyak gitu ya. Jadi butuh referensi gitu dari dalam diri kita, inspirasi apa aja. Misal Epi juga seorang penyiar, bisa saya jadikan bahan konten saya gitu. Misal bisa saya wawancara, podcast barangkali begitu kan. Gimana sih menyiar itu kadang-kadang malam, kadang pagi banget gitu-gitu kan. Itu bisa jadi bahan. Nah, selain itu juga memang alat. Kalau kita punyanya baru handphone, ya sudah. Gimana supaya handphone ini maksimal gitu. Handphone itu kan bagus kalau pencahayaan, semua sebenarnya kamera itu bagus kalau pencahayaannya bagus. Nah, supaya handphone bagus, cahayanya harus bagus. Nah, kita beli lampu yang nggak perlu lampu-lampu yang mahal, lampu-lampu biasa juga, yang penting dia bisa menyorot ke kita. Nah, itu bagus juga gitu alat. Dan yang paling kita butuhkan lagi itu sebenarnya konsistensi kita dalam berkarya gitu aja. Ada aja video kita terus gitu, nggak hanya setahun sekali bikin video. Siapa yang mau lihat gitu. Tapi kalau tiap hari kita bikin, nah, itu bagus untuk algoritma di media-media. Platform-platform itu melihat algoritma atau keaktifan kita gitu. Oke, intinya konsisten. Ya, konsisten, harus konsisten. Ya, dan intinya yang Bang Kiki bilang tadi nggak mesti mahal alatnya. Enggak. 5.000 ada tuh. Ada, banyak. Iya, nggak perlu se-perfect mungkin ya Bang Kiki ya. Nggak perlu. Kalau memang kita ada rezeki, silakan upgrade. Punya alat bagus itu kan ada dua intinya. Pertama, memang fungsinya. Kedua, untuk nge-branding. Wih, alatnya udah makin lengkap nih.
orang makin percaya menggunakan kita. Itu aja sebenarnya. Terus semakin cuannya semakin amin. Tapi bisa berbalik loh. Kalau ini mudah-mudahan nih kesempatan bisa nyampaikan juga. Sebenarnya orang jadi berpikir, alatnya makin mahal, nanti sewanya makin mahal. Enggak juga. Semua itu bisa kita bicarakan gitu kan. Jadi kalau Bang, saya cuma punya budget segini. Oke, kita akan keluarkan alat yang sesuai dengan budgetnya gitu. Jadi semuanya masih bisa. Kita nggak maksimal karena pengeluaran alat pasti mengeluarkan budget, begitu aja. Tergantung request. Tergantung negosiasi sebenarnya. Masih bisa kita negosiasikan tipis, masih bisa. Kita yang negosiasi. Sial. Oke, susah senangnya apa sih yang udah dilalui Bang Gigi dari tahun 2016 tadi ya? 2016 mulai pegang kamera. Kalau terutama saya yang bikin konten itu ya emang bermain dengan alam gitu. Cuaca sangat menjadi tantangan yang luar biasa buat saya. Terus yang paling tantangan terbesar itu adalah dari dalam diri sendiri nih. Kita udah ngambil gambar ini itu, atau misalnya saya kasih contoh lah. Ini kayak kemarin saya ke Mandalika, Lombok. Saya bawa kamera, saya udah ngambil gambar sebanyak-banyaknya, udah ngambil gambar tuh, udah lengkap lah pokoknya. Baru selesai saya edit hari ini dong, barusan pagi tadi, sebulan yang lalu padahal. Udah sebulan saya berangkat, ya udah sebulan, hampir sebulan lah, 3 minggu yang lalu. Nah itu, besok aja lah yang edit, besok aja lah gitu. Nah itu tuh tantangan yang paling berat tuh. Diri sendiri, luar biasa. Pengalaman, pernah nggak sih punya pengalaman yang pahit banget selama jadi content creator? Kalau dengan klien, tapi itu pemerintah ya, sebenarnya nggak pahit-pahit banget. Cuman karena kita, saya udah bikin project ini, pasti kita ada bayaran. Maksudnya kita dibayar dalam waktu yang selesai pekerjaan dibayar. Ternyata proses administrasi tidak begitu ternyata. Jadi lama proses pembayarannya. Ya nggak pahit-pahit banget, tapi memang ya kalau diingat-ingat juga, maksudnya ya kalau bisa cepat kita bisa berproses lagi karena kita buat nambah alat dan segala macam. Parah banget sih nggak ada. Karena saya memilih-milih juga kalau memang ternyata tidak masuk dengan konsep penawaran kita, saya lebih memilih untuk tidak ambil proyek itu gitu daripada kita bermasalah gitu kan. Belum pernah ada yang luar biasa banget gitu. Oke, nah tadi yang pahit-pahitnya nggak pahit kali. Nggak pahit kok. Oke, udah kemana-mana aja nih Bang? Ke Mandalika, kemarin Jakarta. Yang paling spesial maksudnya yang paling luar biasa itu semenjak ini tuh dipakai oleh stasiun TV Trans 7. Nggak apa-apa lah sebutnya. Nggak apa-apa. Itu tahun berapa tuh? 2018 Februari kalau saya nggak salah. Itu masih di provinsi kita juga, ke sebuah resort gitu di Bintan. Kan ya kalau kita ya masuk ke resort dan nginap kan ya sayang ya, maksudnya duitnya berapa belas juta dipakai buat tidur gitu kan, sayang banget ya rasanya ya. Tapi ada kesempatan waktu itu di kontrak lah untuk ngeliput di situ. Jadi tidur di situ, ngeliput, dibayar, tempatnya enak. Itu amazing, dan tidak hanya satu tempat, ada 2 resort, satu di Batam dan satu di Bintan. Itu rasanya nikmat sekali ternyata. Itu yang paling luar biasa. Paling luar biasa. Itu gimana ceritanya kok bisa ketemu gitu? Nah jadi karena itulah manfaatnya kita punya teman, kita punya jaringan. Jadi akhirnya
Dari saya punya kenalan teman di TV sebelah, ternyata temannya mau ke Natuna, temannya TV sebelah lagi mau ke Natuna. Nah, udah kontak abang gini aja, gini kenalan lah kita. Terus waktu itu, nah karena mereka mungkin nyaman bekerja dengan kita juga memberikan servis yang bagus. Akhirnya dia butuh bantuan untuk di syuting liputan di Bintan. Nah, akhirnya dia telepon lagi, padahal banyak. Padahal kan di sana itu sendiri kan banyak. Banyak saya juga, tapi biayanya kan mahal. nah itulah Tuhan punya rencana lain. Nah itulah kalau kita apa ya, kalau kita ibaratnya baik sama orang, orang pasti Ya, baik sama kita. gitulah Ya, kira-kira. baik. Udah kemana-mana, udah ke Batam, ke Mandalika, terus kemana lagi nih Bang? Mana ya, lupa juga kemarin pernah ke Belitung juga, ke Kalimantan juga kemarin. Yang belum itu timur, Papua. Pengen banget ke sana. Mudah-mudahan ada nih yang mau. Semoga ya. Semoga. Oke. Kalau ke sana nih, Evi mau sedikit challenge nih Bang. Ya, Nanti apa ya? Kalau ke sana tuh ya harus live di Pro 2. oke boleh. Nanti kita telepon, kita kasih kabar. Oke. Boleh. Mudah-mudahan. Nah, karena Evi sering pandeminya Bang Diki ya kontennya. Kemarin kan sempet dapat apa ya? Kayak kejuaraan gitu ya. Iya, kemarin masuk ke, jadi ceritanya ada event, ada lomba se-Indonesia yang ngadain itu asosiasi drone. Dan ada beberapa perusahaan swasta. Cobalah daftar. Dari Kepri itu ada beberapa orang lah gitu. Nah, dari se-Indonesia masuklah saya salah satu menjadi dari 34 finalis. Nah, finalnya itu di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Agak apa namanya, bahagianya itu untuk wilayah Sumatera itu hanya ada 2 perwakilan, satu dari Natuna dan satu lagi dari Aceh. Aceh. Nah, dari Natuna ini mewakili Kepri karena provinsi kan. Nah, jadi itu bahagianya itu karena sebenarnya ya itu tadi iseng aja sih bikin. Niatan pertamanya itu supaya paling tidak juri melihat ada Natuna, kan mereka menilai gitu kan. Karena waktu itu tagline-nya adalah membangkitkan pariwisata setelah pandemi gitu. Nah, jadi acaranya bagus. Jadi ya udahlah, turut juga tentang pariwisata, akhirnya masuk dan alhamdulillah. Cuman memang tidak bisa ikut final karena memang pada saat itu banyak hal lah. Pertama memang jauh sekali kita harus ke Banjarmasin, kita harus ke sana. Terus waktu itu proses untuk berangkat itu masih sangat-sangat sulit, banyak peraturan. Jadi saya pikir masih juga pandemi masih tinggi pada saat itu, ya udahlah saya juga nggak berani juga. Jadi akhirnya mundur. Yang di bawah saya akhirnya menggantikan saya, jadi ya, belum rezeki lah saya untuk ke sana gitu. Tapi yang penting tadi niat awalnya kan, yang penting juri melihat ada Natuna gitu, terlihatkan lah Natuna, udah itu aja cukup sebenarnya. Oke. Nah, beberapa event kan sering ikut serta gitu ya. Iya. Event yang paling terkesan itu di mana nih? Di luar pertandingan ya, Iya. atau apapun gitu ya. Iya, boleh. Yang terakhir ke Mandalika itu Nah, ceritanya bisa ke Mandalika ini amazing. gimana nih, Pak? Nah, jadi kita Genpi itu ada Rakornas. Nah, kembali lagi Tuhan punya rencana. Tadinya acara itu di Jakarta atau di manalah gitu. Akhirnya diputuskan ya sudah di Lombok saja. Dibarengin dengan acara ATC dan WSBK. Iya. Superbike. Dekat-dekatkan dengan waktunya untuk itu. Jadi kita bisa nonton gitu. Jadi kita rakor
Kita kejar dulu rakornasnya, selesaikan. Besokannya kita ngelihat balapan. Wah, itu lu. Aduh, ya ampun. Kalau kita dari sini sengaja mau berangkat ke Mandalika, mungkin mikir-mikir dulu ya. Tiket saja sampai ke sana sudah 3.800.000. PP juga udah kali 2 udah berapa itu kan, sampai 7 jutaan tiket saja. Belum hotelnya lagi. Dalam bayangan habis sekitar 15, itu ngirit itu. 15 juta itu habis itu, ngirit itu udah itu. Kalau tiket masuknya gimana? Tiket masuknya 1.800.000. Sampai paling murah 150.000 ada untuk saat ini ya, tapi kalau udah MotoGP nanti kita nggak tahu, pasti udah beda itu. Udah beda. Itu amazing, luar biasa. Mandalika punya sirkuit sendiri di Indonesia dan itu baru pertama kali diadakan acara. Itu yang paling spesial bagi saya itu. Dan saya bisa menemani atau saya ditemani dan saya bersama Pak Wakil Bupati kita. Ada ikut hadir juga di sana dan ikut nonton juga. Jadi lengkap lah kebahagiaan kita waktu itu. Itu. Karena mau komen-komen ya kayaknya sibuk banget. Sebenarnya ada sih ceritanya pengen kontak gitu lah kan. Ya udahlah, kayaknya lagi sibuk banget ini Bang Vicky. Sibuknya sebenarnya sibuk buat ngambil gambar ya. Karena ada Pak Wakil di situ. Jadi kita harus ada beberapa momen-momen kita harus standby untuk ngambil gambar Pak Wakil karena momen itu langka sekali. Karena beliau beliau pengisi acara di situ, pembicara, jadi spesial guys lah di acara itu. Nah, selama menjadi content creator kan, yang pahit-pahit tadi nggak terlalu pahit. Nggak terlalu pahit. Nah, selama jadi content creator ini kesulitannya yang nggak dilupain itu apa? Kesulitannya? Apa ya? Tadi cluenya apa? Lebih ke diri sendiri. Nah, Mas Devi ini lebih ke lainnya gitu. Mana tahu kan ada bahwa apa kayak pemainnya gitu. Ada tantangannya. Hampir nggak ada ya, karena udah kita rancang dengan baik. Tapi mungkin kalau ada drone bermasalah. Jadi kita ke Pulau Laut, ke Sekatung. Nah itu kita mau ngambil Pulau Sekatung nih, pool gitu kan. Nah itu waktu di markas tentaranya itu masih baik-baik saja drone-nya, terbang bagus, bisa ambil gambar. Terus kita pindah lokasi dong, kita pindah ke towernya, ada towernya di Pulau Sekatung itu, ada mercusuar gitu. Nah kita ke atasnya puncak paling tertingginya, begitu saya terbangkan, kamera drone saya gila gitu, bergerak sendiri tanpa ini, jadi error gitu. Sehingga saya nggak bisa ngambil video, foto juga nggak bisa, saya sembarang-sembarang foto saja. Nah itu momen yang saya bilang, waduh mau ke Pulau Laut, mau ke Sekatung, nggak mungkin bisa setiap hari gitu, atau kita jadwalkan pun juga susah gitu. Udah ke sana ternyata drone-nya bermasalah, begitu pulang drone-nya nggak apa-apa dong gitu. Jadi agak aneh gitu, tapi ya itulah kondisi di lapangan yang kita hadapi. Udah jauh ke sana terus kita tidak bisa memaksimalkan alat karena alatnya bermasalah. Oke guys, tadi sudah selesai wawancara kita dengan Evi di Studio Pro 2 LPP RRI Ranai dalam acara Kelas Inspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua dengan sedikit pengalaman yang kita miliki. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya guys.